Salam, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya saudara hari ini dalam gairah Tuhan bersemangat, bersuka cita. Haleluya. Nah, saya percaya juga saudara dalam perlindungan Tuhan. Nah, puji Tuhan hari ini kita boleh ada karena anugerah Tuhan, karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita bicara tentang satu topik yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan bicara mengenai tentang kecemburuan. Ya. Nah, banyak orang berkata bahwa cemburu itu adalah karena cinta. Tapi apa kata Alkitab kepada kita? Apakah betul cemburu itu bukti kita cinta? Nah, kalau kita lihat ayat firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, Amsal pasal 27 ayat 4. Firman Tuhan berkata, panas hati, kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Nah, luar biasa. Jadi cemburu Bapak Ibu Saudaraku, ya, bukan hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita kepada sesama. Cemburu itu hanya Tuhan kepada manusia. Ya, Tuhan itu adalah Allah pencemburu. Tetapi kalau kita sebagai manusia, kita tidak bisa melakukan itu kepada sesama kita. Haleluya. Banyak orang mengatakan cemburu itu cinta. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Nah, justru kalau kita cemburu, Bapak Ibu Saudaraku, itu bukti karena kita tidak percaya. Nah, begitu banyak pasangan-pasangan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, rusak hubungannya antara suami dan istri. Hubungan antara saudara-saudara, satu keluarga. Itu semua karena apa terjadi? Karena apa? Kecemburuan, saudaraku. Nah, hati-hati kecemburuan. Mengapa? Karena kecemburuan adalah satu perasaan yang tidak dapat hadir dengan rasa damai dan sukacita yang merupakan ciri khas kehidupan kita. Nggak bisa. Dia nggak bisa datang bersamaan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita tidak bisa karena salah satu kalau kita lihat di dalam kasih itu sabar dan salah satunya adalah cemburu. Kasih tidak cemburu. Nah, jadi artinya kalau kita membawa ini kepada hubungan kepada sesama, Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat-sangat tidaklah tepat. Sangat tidak tepat. Kenapa? Karena banyak hubungan rusak akibat karena kecemburuan, Bapak Ibu Saudaraku. Akibat kecemburuan muncul emosi, muncul prasangka buruk, asumsi dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Semuanya ini adalah lahir dari hawa nafsu jahat, lahir dari kedagingan. Makanya sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Nah, perhatikan baik. Nah, kita harus apa? Bukan cemburu Bapak Ibu Saudaraku, tapi menegur dengan kasih. Nah, luar biasa ya. Kita memberitahukan dengan kasih. Nah, haleluya. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh yang kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kita harus tegur dengan kasih kata Tuhan. Tapi bukan cemburu. Apalagi misalkan suami istri misalnya. Terus begitu mungkin suaminya sebagai seorang teman saya, sahabat saya Bapak Ibu Saudaraku, bagi contoh lah ya. Nah, lalu tiba-tiba karena hubungan dekat kantor Bapak Ibu Saudaraku, lalu kemudian teman saya ini bertemulah dengan rekan kerjanya. Lalu tiba-tiba istrinya lewat. Begitu istrinya lewat, dia bilang asumsi, dia pikir ada hubungan yang serius, padahal tidak Bapak Ibu Saudaraku. Nah, hati-hati dengan cemburu. Ini sangat berbahaya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, nah, tahukah saudara kalau kita lihat Daud dan Saul Bapak Ibu Saudaraku. Nah, itu hanya karena apa? Hanya karena pujian sebenarnya, ya kan? Hanya karena pujian, Saul itu langsung apa? Begitu cemburunya kepada si Daud. Nah, kenapa? Karena dikatakan apa? Saul itu membunuh apa? Hanya beribu-ribu. Tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Luar biasa. Pujian itu terus dinyanyikan. Hanya gara-gara pujian Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Saul itu marah sekali sama Daud. Dia begitu iri hati, begitu cemburu hanya gara-gara itu. Kenapa? Karena dia kehilangan posisi Bapak Ibu Saudaraku. Nah, hati-hati dengan ini Bapak Ibu Saudaraku. Bukankah juga iblis pada mulanya memperdaya manusia dengan kecemburuan? Mengapa? Karena dia tidak diberikan wewenang penuh oleh Tuhan kepada si iblis. Nah, iblis itu dibuang Bapak Ibu Saudaraku. Dibuang. Lalu kemudian sedangkan manusia tinggal di mana? Tinggal bersama dengan Tuhan. Perhatikan baik. Manusia, Adam dan Hawa pertama kali dia ada bersama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Makan bersama-sama dengan Tuhan. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi iblis tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa saudaraku. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Dengan kecemburuan saudaraku bisa membahayakan, bisa brutal Bapak Ibu Saudaraku. Bisa membawa
dendam, kesumat, bisa membawa sesuatu kerusakan-kerusakan di dalam hubungan-hubungan kita, Bapak Saudaraku. Dan kecemburuan juga membuat kita jauh daripada daripada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu, salah satunya kasih Tuhan tidak cemburu. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ya di dalam firman yang singkat ini, Bapak Ibu Saudara, perlu kita memahami kehidupan kita bahwa kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan kasih Bapa. Tanpa Tuhan dalam hidup kita, tanpa rohnya, kita tidak bisa berbuat baik bagi sama kita. Kita nanti cenderung cemburu, kita cenderung berasumsi, pikiran negatif. Karena kalau sudah bercemburu, Bapak Ibu Saudaraku, ini sudah asumsinya negatif semua. Baik pikiran, akhlak, semuanya negatif, saudaraku. Jadi auranya itu aura negatif, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi marilah kita menjadi pembawa damai. Alkitab berkata kepada kita, jadi pembawa damai. Haleluya. Jadi bukan pencemburu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberikan kasih-Nya luar biasa bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang membawa damai. Bukan Tuhan cemburu, tetapi membawa damai bagi sama kami. Menegur sama kami dengan kasih, memberikan kasih bagi sesama kami, berbuat baik bagi sesama kami, tapi bukan cemburu. Bahkan cemburu sangat berbahaya. Kami tidak mau seperti apa yang dialami oleh Saul. Dan hampir kecemburuannya sampai dia melakukan hal yang bodoh dan dia jauh daripada Tuhan. Dan akhirnya dia ditinggal oleh Tuhan. Roh Tuhan tidak ada lagi dalam diri Saul. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan hari ini, kami adalah pembawa damai kata Tuhan. Dan biarlah kami tetap hidup atas itu dan terus percaya akan itu dan menghidupi terus firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan dan kami menjadi pembawa berkat dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin.